Apakah kamu pernah kesulitan membentuk kebiasaan baru? Di awal-awal sih semangat banget, tapi setelah beberapa hari mulai merasa kok susah banget ya membentuk kebiasaan ini. Ada 12 faktor yang membuat kebiasaan kita itu sulit dibentuk. Simak selengkapnya di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama aku Umar dari channel Pembelajar Produktif, dan selamat datang di channel ini buat kamu yang baru. Di sini kita membahas tentang pengembangan diri dan produktivitas, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kali ini kita akan bahas tentang membentuk kebiasaan. Membentuk kebiasaan memang butuh effort, butuh usaha, butuh waktu, dan butuh tenaga. Terkadang kita semangat, tapi biasanya di awal-awal doang. Dan ketika sudah masuk pertengahan, kita lemas, lesu, dan akhirnya kebiasaan yang mau kita bentuk hilang. Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Kita semua pernah merasakannya, dan aku pun juga. Nah, ketika kita belajar membentuk kebiasaan, maka kita perlu membentuk kebiasaan berdasarkan ilmu habit design atau perancangan kebiasaan. Ilmu ini berdasarkan bagaimana kita mempelajari perilaku manusia, psikologi perilaku, dan mempelajari cara otak kita bekerja, neuroscience. Ada 12 faktor yang membuat kita sulit membentuk kebiasaan baru, dan kita membaginya menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah kebiasaan itu sendiri, kategori kedua adalah diri kita, dan kategori ketiga adalah lingkungan atau orang lain. Masing-masing ada 4 faktor, jadi silahkan simak sampai habis. Kita mulai dari kategori pertama, kebiasaannya itu sendiri. Ingat, ketika kita membentuk kebiasaan, kita harus perhatikan apakah kebiasaan yang kita bentuk mudah atau sulit. So, yang pertama adalah kesulitannya. Apa itu kesulitannya? Ketika kita melakukan suatu habit, apakah kita mulai dari yang mudah dulu untuk kita lakukan atau sulit untuk kita lakukan? Sebagai contoh, kita lebih mudah untuk habit yang mana? Apakah jalan pagi, jogging, atau nge-gym setiap hari? Tentu setiap orang beda-beda, tapi secara umum, nge-gym itu perlu belajar dulu cara-caranya, menggunakan bebannya, menggunakan alat-alatnya. Sementara kayak jalan pagi, jogging, jauh lebih mudah. Maka, secara umum, membentuk kebiasaan jalan pagi akan lebih mudah daripada membentuk kebiasaan nge-gym setiap hari. Jadi, yang kita lakukan adalah mencari dulu kebiasaan-kebiasaan yang mudah untuk dilakukan. Ya, jadi faktornya adalah habit difficulty. Kesulitan untuk habit akan mempengaruhi kita berhasil membentuknya atau enggak. Akan mempengaruhi seberapa cepat habit itu terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah frekuensi habitnya. Semakin sering habit tersebut kita lakukan, maka semakin cepat dia mencapai automaticity point atau titik di mana kita sudah otomatis melakukannya. Artinya sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita mau membentuk kebiasaan, sangat direkomendasikan untuk membentuk habit yang sifatnya daily, harian. Coach, ada nggak habit yang sifatnya weekly, monthly, setiap minggu, setiap bulan? Ada, dan itu juga termasuk kebiasaan. Tapi akan lebih sulit membentuknya. Oke, jadi mulailah membentuk habit yang harian, yang setiap hari dilakukan. Yang ketiga adalah ukuran habitnya. Salah satu klien coaching aku ajak untuk membuat habit yang kecil supaya mudah dilakukan. Misalnya kita mau membuat habit jalan pagi atau jogging. Banyak orang yang langsung, oke, setiap hari, mulai hari ini, aku akan jogging 30 menit. Aku akan jogging 10 km. Yang mana itu susah? Yang mana itu sulit untuk kita lakukan? Dan akhirnya kita akan gagal setelah beberapa kali mencoba. Karena terlalu besar ukuran habitnya. Ayo kita kecilin. Gimana kalau kita hanya joggingnya 5 menit saja? Atau hanya 1 km saja? Sehingga apa? Sehingga sangat mudah untuk kita lakukan. Kenapa penting untuk mudah kita lakukan? Supaya ketika motivasi kita turun, kita tetap bisa melakukannya. Ingat, di awal-awal kita perlu membiasakan diri kita membentuk kebiasaan dulu. Sebelum mendapatkan manfaat dari kebiasaan, kita perlu melatih otot-otot habit kita supaya kita terbiasa membentuk kebiasaan. Ketika kita udah jago membentuk habit apapun nanti bisa kita bentuk. Oke, jadi ketika kamu mau membaca 10 halaman, 20 halaman, 30 menit setiap hari, coba kecilin dulu. Oke, yang penting aku baca 1 lembar aja setiap hari, 2 lembar aja setiap hari. Artinya kita menggunakan standar minimum yang rendah. Kalau kita lagi semangat, ya udah lakukan lebih dari itu, nggak masalah. Tapi kalau kita lagi nggak semangat, karena toh semangat naik turun, kita melakukan standar minimum yang kecil. Oke, kita baca at least setiap hari baca 1 lembar. Dan kalau berhasil, kita centang habit tracker kita. Itu yang bisa membuat kita
terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Oke, jadi ukuran habit kita buat kecil. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian dengan keseharian kita. Apa maksudnya? Kalau keseharian kita memudahkan kita untuk melakukan suatu kebiasaan, maka akan mudah untuk kita melakukan kebiasaan tersebut. Buat orang-orang yang WFH, yang kerjanya full di rumah, sebenarnya bisa aja nggak sempat keluar-keluar dan di rumah aja nyantai, pesan makanan online, dan akhirnya kesulitan untuk olahraga. Misalnya kita ambil konteks habit olahraga ya. Tapi buat orang yang posisi kantornya itu jalan 15 menit dari rumah, maka secara otomatis jalan pagi akan menjadi kebiasaan hariannya. Apakah dia bisa naik Gojek, naik transportasi online dengan cepatnya sampai ke kantor? Bisa gitu ya. Tapi akan lebih mudah untuk membentuk kebiasaan jalan pagi buat orang kedua, buat orang yang kerja dari kantor tadi daripada orang-orang yang WFH. Kenapa? Karena secara desain si jalan pagi sudah terintegrasi dengan keseharian orang tersebut. Oke, jadi kita perlu mulai mencari habit-habit yang punya kesesuaian dengan keseharian kita, yang sudah mudah terintegrasi dalam jadwal kita hari demi hari. 4 tadi adalah kategori yang pertama, kebiasaan. Kita masuk ke kategori yang kedua, diri sendiri. Berarti poin nomor 5. Poin nomor 5 adalah bagaimana cara kita punya komitmen diri. Apakah kita cukup berkomitmen untuk melakukan habit yang mau kita bentuk? Apakah kita siap melakukannya atau enggak? Apakah kita hanya sekedar ingin atau kita sungguh-sungguh menginginkannya? Apakah kita hanya sekedar mau melakukan habit ini atau kita betul-betul punya komitmen mau melakukannya? Kemudian yang keenam adalah, ya berarti yang kedua di kategori ini, akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah apakah kita mau bertanggung jawab terhadap habit yang kita bentuk. Apakah kita mau mengukurnya hari demi hari, kita buat habit tracker, kita punya responsibility dari diri kita. Sebelum kita menggunakan responsibility atau accountability dengan orang lain, itu ada tekniknya lagi, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita mau bikin report, kita track habit kita, supaya kita terus-menerus termotivasi. Yang ketujuh adalah pemahaman kita terkait ilmu membentuk habit itu sendiri, ilmu perilaku. Kenapa? Kalau kita paham teknik-teknik membentuk kebiasaan, sistem trigger, reward, dan akhirnya kita bisa mendesain kebiasaan kita dengan lebih baik, akan lebih mudah kita melakukan kebiasaan baru kita. Sebagai contoh, kita membuat trigger yang lebih jelas, reward yang lebih menyenangkan, dan banyak lagi sistem-sistem yang bisa kita hadirkan dalam habit design, perancangan kebiasaan kita. Yang kedelapan adalah jam terbang. Kalau kita udah terbiasa membentuk kebiasaan, kita nanti udah dapat polanya. Oh, kalau ini aku mainin di triggernya aja. Oh, ini aku ganti di rewardnya. Oh, ini, dan seterusnya. Jadi ketika kita terbiasa membentuk kebiasaan baru, kita akan lebih mudah membentuk kebiasaan selanjutnya. Orang yang membentuk kebiasaan pertama, kedua, ketiga, akan masih terasa sulit. Tapi orang yang udah mulai membentuk kebiasaan ke-16, ke-25, udah tahu polanya dan lebih mudah membentuk habit baru tersebut. Tadi nomor 5-8 adalah kategori yang kedua, kategori personal. Sekarang kita masuk ke kategori ketiga, kategori peers atau lingkungan kita. Yang ke-9 atau yang pertama di kategori peers adalah sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain adalah bagaimana cara kita membentuk kebiasaan yang positif berdasarkan sudut pandang orang lain. Sebenarnya simpel, kita nggak akan bisa membentuk kebiasaan mencuri, mengejek. Akan sulit. Kenapa? Karena secara sudut pandang orang lain itu tidak baik, ya. Itu bukan suatu hal yang bagus. Sama seperti kalau kita mau berhenti dari kebiasaan merokok, tapi kita nongkrongnya sama orang-orang yang menganggap nggak merokok itu nggak asik. Ini sudut pandangnya ya. Beda dengan behavior orangnya, itu juga berpengaruh. Menganggap kalau nggak merokok itu nggak asik, dan akhirnya itu tertanam terus dalam pikiran kita sehingga sulit untuk kita berhenti merokok. Jadi kita harus perhatikan sudut pandang orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita membentuk kebiasaan atau berhenti dari kebiasaan buruk, kita perhatikan kita bergaul dengan siapa. Yang ke-10 adalah kondisi lingkungan kita. Apakah kondisi lingkungan kita memudahkan kita melakukan habit tertentu atau enggak? Ketika kita mau bentuk habit, misalnya jalan pagi atau jogging, kita akan lebih mudah melakukan habit tersebut jika sudah ready untuk kita lakukan setiap paginya. Misalnya ketika kita bangun pagi, udah standby itu, kita siapkan dari semalamnya sepatu lari, pakaian buat kita lari, dan akhirnya tinggal mudah aja jalan. Kenapa? Karena kondisi lingkungannya udah memadai gitu ya. Jadi sedikit sekali friksi atau hambatan untuk kita melakukan habit tersebut. Tapi kalau kondisi lingkungannya tidak memadai, bahkan kita mungkin
berada di apartemen yang tingkat tinggi gitu ya, maksudnya lantai 20 ke atas, yang akhirnya lama untuk kita sampai ke bawah untuk jogging gitu ya. Jadi banyak sekali frictionnya, lingkungan kita tidak begitu memadai, kita perlu siap-siap, lebih susah, maka akan lebih sulit kita membentuk habitnya ya. Jadi ini tergantung ke habitnya apa, dan lihat apakah lingkungan kita memadai untuk kita melakukan habit tersebut. Kalau kurang memadai, maka kita perlu rekayasa lingkungan kita dengan menyiapkan beberapa alat-alat atau benda yang memudahkan kita. Yang ke-11 adalah dukungan sekitar. Apakah orang-orang di sekitar kita mendukung kita membentuk kebiasaan baru? Misalnya, ketika kita mau membentuk kebiasaan baru, let's say baca buku, kemana-mana kita baca buku, apakah orang-orang di sekitar kita bakal bilang, wah keren banget lu gitu ya sekarang baca buku, asik, sekarang udah jadi sok pinter sekarang. Perbedaan dukungan dari sekitar kita akan menentukan habit kita mudah atau sulit untuk dibentuk. Dan terakhir yang ke-12 adalah behavior kelompok. Kalau kita mau bentuk kebiasaan baca buku, dengan sangat mudah bergabunglah ke klub buku. Sebagaimana orang-orang yang ada di pondok pesantren, mudah sekali terbentuk habit ngaji setiap hari, karena semua orang di sekitarnya melakukannya. Jadi kita harus bergabung ke kelompok-kelompok yang habit yang mau kita bentuk sudah menjadi default di sana, sudah menjadi kebiasaan standar di sana. Sebaliknya, jangan sampai kita masuk ke kelompok yang mana habit yang mau kita bentuk bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di kelompok tersebut. Oke, jadi ada 12, ada banyak sekali poin-poin yang kamu sudah pelajari dari video kali ini, yaitu faktor-faktor kesulitan membentuk kebiasaan di 3 kategori, yaitu habit itu sendiri, kemudian diri kita, dan terakhir orang lain. Semoga kamu bisa lebih handal lagi dalam melakukan perancangan pembentukan kebiasaan baru dan bisa membentuk kebiasaan baru dengan lebih mudah. Oke? So, apa yang mau kamu lakukan mulai hari ini? Habit apa yang mau kamu bentuk? Mana yang mau kamu terapkan ke dalam habit atau kebiasaanmu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share, dan subscribe channel supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru nanti dari channel Pembelajar Produktif. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.